Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dekrian Mawan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dan nama-nama slot pada motherboard. Yang pertama itu dapat dilihat pada gambar nomor 2, yaitu PCI X1 untuk menempatkan aksesoris seperti adapter nirkabel, TV tuner dan sebagainya. Berikutnya port audio terletak pada nomor 4, berfungsi untuk menghubungkan speaker. Yang berikutnya adalah soket prosesor yang terletak pada nomor 5, merupakan tempat di mana prosesor terpasang. Kalau dilihat secara fisik, area dari soket prosesor ini selalu dikelilingi oleh 4 lubang untuk menyangga heatsink fan karena prosesor sangat memerlukan penghantar panas saat bekerja. Berikutnya dapat dilihat pada gambar nomor 7, yaitu slot RAM. Ada slot memori. Secara fisik bentuknya memanjang sesuai dengan panjang RAM. Pada umumnya posisi slot memori ini bersebelahan dengan soket prosesor dan biasanya jumlahnya lebih dari satu slot. Disinilah RAM dipasang, dan setiap jenis RAM memiliki jenis slotnya sendiri. Berikutnya nomor 11, yaitu slot IDE atau SATA. Kedua slot ini berbeda bentuknya, tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menghubung harddisk atau CD-ROM ke motherboard. Ciri dan slot IDE adalah bentuknya yang agak memanjang, menyesuaikan dengan kondisi fisik kabel data IDE. Sedangkan untuk slot SATA, bentuk fisiknya lebih kecil dan tidak selalu memakan tempat karena kabel data SATA juga bentuknya relatif kecil. Berikutnya nomor 13, yaitu ini. Berfungsi sebagai tempat dipasangnya VGA card dan graphic card. Kedua slot ini berbeda jenisnya. AGP adalah jenis lama dan sudah jarang ditemukan di motherboard jenis baru. Kebanyakan motherboard sudah pada menggunakan slot PCI Express untuk menghubung dengan kartu grafis terletak pada nomor 13. Berikutnya nomor 12. Slot ini digunakan untuk memasang berbagai macam peripheral tambahan PCI Express yang di sini berbeda dengan yang saya sebutkan sebelumnya, karena yang ada pada bagian ini bentuknya lebih kecil. Berikutnya BIOS terletak pada nomor 14. BIOS atau Basic Input Output System merupakan sebuah chip yang berfungsi untuk mengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. BIOS bertanggung jawab atas kesiapan komputer dalam melakukan booting dan mengecek hardware yang terpasang pada komputer. Berikutnya baterai CMOS. Ada pada gambar nomor 16. Baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor merupakan sebuah baterai kecil yang digunakan untuk memberi daya pada BIOS dan juga untuk menyimpan semua settingan yang ada pada BIOS. Bentuknya seperti baterai jam tangan, hanya saja bentuknya yang lebih besar sedikit. Yang terakhir chipset, ada pada gambar nomor 5, yaitu ini. Chipset 15, ada gambar nomor 15. Chipset untuk mengontrol penggunaan daya dan transfer pada soket maupun port yang terpasang pada motherboard. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.